Halo Bro Halo Pak Michael, Amrit, halo malam Pak Amrit Amrit. aja jangan Bapak. Masih Oke, muda, cuman rambutnya aja saja habis tapi masih muda. saya nggak merasa nggak sopan kalau panggilnya Amrit, tapi oke lah. Saya Ya, panggil ya. Bro Santai Amrit santai. ya. Mm. Ya, ya. Jadi thank you banget nih sudah menyempatkan waktu untuk sharing dengan kita, very much appreciated dan kita kita demen banget kalau praktek ya. Jadi em, hari ini kita bisa bisa melihat langsung, bisa belajar langsung. So thank you banget sudah menyempatkan waktunya, Bro Michael. Sama-sama Mungkin Amrit. Mungkin sebelum kita masuk ke topik hari ini buat penonton yang dari MEFX, mungkin Bro Michael bisa sharing sedikit nggak mengenai apa journey sendiri, gimana sih awalnya jadi trader gitu, startnya bagaimana sampai tertarik sampai nyemplung so deep gitu di industri ini. Oke, jadi pertamanya dari awal saya terjun di dunia market adalah berawal dari pemikiran bahwa saya merasa bahwa jika saya kan seorang pengusaha sebenarnya sebelum jadi seorang trader. Oke, oke. Saya tuh di usaha saya yang bergerak di bidang jasa, saya merasa saya tuh punya kapasitas maksimal. Itu satu. Hmm, Kedua, saya tuh menilai bahwa di usaha jasa itu saya punya yang namanya supply dan demand yang terbatas. Contohnya, saya ini pengusaha di bidang transportasi. Kalau saya nambah transportasi saya terus, apakah demand-nya ada? Suatu saat ini hmm. akan stuck. Suatu Ya, saat akan berhenti, di mana meskipun aset saya bertumbuh, tapi pendapatan saya justru nggak bisa bertumbuh. Nah, inilah alasan kenapa saya muncul di market, mencoba di market, karena di market uang berapapun itu bakal diserap oleh pasar, seperti itu. oke, menarik. Berarti berarti ceilingnya lebih tinggi gitu ya. Benar, benar sekali. Oke, dan primary kita tahu di saham, tapi selain saham, dengernya mencoba yang lain juga. Ya, sebenarnya saya juga join di kripto, Bitcoin. Nah, Oke, kemudian saya juga pernah menjadi analis dari pergerakan komoditas. oke. Dan saya juga pernah trading di forex. Cuman karena volatilitas forex yang gila-gilaan dan saat Ya. ini saya ada di salah satu sekuritas, maka saya memutuskan fokus di market saham. Tapi saya punya channel untuk kripto, di mana channel ini tuh berisi tentang plan-plan dari cryptocurrency dan pergerakan daripada Bitcoin yang sedang high. Seperti Hmm, itu. nice, oke, nice. Jadi channel itu terbuka untuk semua orang maksudnya? Terbuka untuk semua orang di Telegram, channel umum. Oke, Mm. oke. Buat yang mau silahkan ke IG-nya Bro Michael, bisa bisa cari tahu lebih lanjut. So, kalau kita bicara apa saham, kripto, forex, baiknya menurut Bro Michael fokus di satu atau diversifikasi sih? Kalau menurut Bro Michael gimana? Menariknya di tools yang kita pelajarin adalah jika kita menggunakan technical analysis, Hmm, itu it works for every movement. Jadi mau oke, itu mata uang, mau itu Bitcoin, mau itu komoditas baik emas, CPO ataupun gold, emas, CPO ataupun oil ataupun komoditas yang lain ataupun ya, bahkan sampai ke saham, jika kita menggunakan technical analysis itu hmm, works untuk semua pergerakan karena jika didasari oleh pergerakan supply dan demand, maka ya. technical analysis itu masih bisa dipakai. Oke, menarik. Berarti belajar satu bisa applicable untuk semua ya? Bener banget. Teman-teman cuman perlu belajar satu, itu bisa applicable ke semua. Cuman bedanya itu Oke, penerapannya yang terkadang berbeda. Kalau di forex bakal lebih volatil pergerakannya. Kalau di oke. saham karena ada batas auto reject atas auto reject bawah, maka pergerakannya condong lebih stabil. Nah, kalau di Bitcoin itu Hmm, pergerakannya lebih volatil tapi nggak sevolatil mata uang. Karena kalau mata uang ini kan terpengaruh banget sama kebijakan pemerintahnya, kemudian data-data keuangan pemerintah yang hampir setiap minggu tuh ada yang keluar. oke, oke. Dan Hmm, ini menarik sekali. Jadi kalau misalnya kita bicara dari volatilitas kan setiap instrumen itu punya apa karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang bener. Mm-mm. naik turunnya cepat, ada yang naik turunnya lama, ada Mm-mm. yang dibatasin dan sebagainya. Kira-kira kalau misalnya kita bicara untuk trading, volatilitas yang tinggi itu sesuatu yang baik atau gimana sih? Atau ada kalau terlalu tinggi juga resiko gimana Mm-mm. kira-kira? Jadi berdasarkan pengalaman saya di market, honestly, Ya, pergerakan saham yang volatil itu lebih disukai oleh trader. Tapi oke. tergantung trader yang mana. Kalau trader yang agresif, yang biasanya menggunakan candle 5 menit, 15 menit, dan itu cocok banget sama trader yang sering menganalisa pergerakan atau pair daripada mata uang. Itu mereka suka banget tuh pergerakan yang volatil-volatil. Kenapa? Karena Ya, uh, every dip biasanya mereka buy.
every spikes up biasanya mereka sell, dan di situ mereka Ya. mendapatkan spread. Jadi trader tuh perlu spread kalau pergerakannya tipsnya hanya kecil-kecil, jadi ujung-ujung ya nggak bisa mendapatkan gain gitu. Jadi we need spread, tapi dengan volatilitas yang istilahnya oke, tapi nggak terlalu ekstrim. Karena kalau terlalu ekstrim biasanya untuk analisanya itu bakal lebih deep seperti itu. Oke, menarik, clear. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita bicara kan kalau market lagi gerak kenceng gitu kan, kalau misalnya market lagi nggak gerak, masih bisa nggak sih mencari profit? Misalnya kalau misalnya kita bicara di saham gitu, sahamnya pas lagi tidur gitu. Kira-kira gimana? Ada peluang di situ? Nah, justru ya, saya ini tipe trader yang suka di market yang sideways. Kenapa? Karena di market sideways, dalam menentukan area beli dan area jual, itu amat terstruktur. Karena pergerakan yang tanpa spread ya. Contohnya tanpa spread itu seperti ini. Mungkin pergerakannya hanya 2-3%. Dia naik 3%, kemudian turun lagi jadi 0%. Kemudian naik lagi jadi 2,9%, turun lagi jadi 0%. Nah, itu pergerakan yang saya suka. Biasanya saya pakai leverage di sini. Karena kalau saya melipat gandakan uang saya, contohnya posisi saya leverage kan 2 kali lipat, maka kenaikan 3% akan memberikan keuntungan 6% untuk saya. 6%, ya. Oke. Dan dengan market yang sideways, saya bisa menganalisa jauh lebih tenang. Sebenarnya karena basic saya adalah seorang swing trader, sebenarnya itu saya nggak ngelihat harga setiap menit. Nah, di situ saya punya keunggulan di market yang stabil, yang nggak volatil. Oke. Buat yang belum tahu, mungkin boleh di-share sedikit swing trader itu kira-kira time frame-nya berapa lama ya? Nah, kalau sebagai seorang swing trader, saya biasanya pakai candle daily. Jadi, ini saya mau kasih teman-teman tahu nih. Untuk teman-teman yang suka nganalisa candle, teman-teman harus tahu dulu seberapa sering teman-teman melakukan trading. Kalau teman-teman hampir setiap hari melakukan trading, maka menggunakan candle daily udah pasti nggak cocok. Teman-teman harus pakai candle menitan. Nah, tapi kalau dalam 1 minggu itu hanya sekitar anggaplah 3 kali trading atau 2-3 kali posisi, maka udah pasti teman-teman harus pakai candle daily. Dan itulah time frame dari seorang swing trader yang dia bisa melakukan taking profit mungkin dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, atau justru dalam waktu 1 bulan, 2 bulan baru taking profit, tergantung tren daripada sahamnya. Oke, menarik. Nah, guys, sorry sebelum kita lanjut, disclaimer, apapun yang kita obrolin hari ini adalah pendapat pribadi dari Bro Michael, subjektif, ini bukan rekomendasi, ini ngobrol-ngobrol ya. Ilmunya silakan diambil, diaplikasikan sesuai dengan profil resiko masing-masing orang. Sorry, itu penting. Oke, balik lagi. Jadi itu tadi menarik banget. Berarti kan tergantung time frame kita ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita berarti kalau misalnya Bro Michael sebagai swing trader itu lebih cenderung melihat daily gitu kalau time frame-nya. Gitu ya. Bener. Cuman begini. Karena ada jiwa di mana saya tuh kalau nggak trading tuh saya kesel. Nah, itu psikologis masing-masing kan. Jadi, saya melihat harga saham yang naik kenceng nih. Bro Amrit, harga saham naik kenceng, tapi belum masuk ke area buy saya. Contohnya, saya suka suatu pergerakan ABCD contohnya. Saya pengen nih beli ABCD di harga 100 contohnya. Dia nggak nyampe 100, contohnya baru 103 dia udah terbang. Naik tuh 6%, 7%. Saya kesel kan. Kalau saya harus nunggu di 100 lagi, belum tentu saya dapat. Nah, disitulah saya masuk ke dalam time frame yang lebih kecil. Untuk menentukan titik entry yang terbaik dalam hari itu. Seperti itu. Oke, berarti masuk quantity kecil. Betul, ke time frame yang lebih kecil. Nah, masuk ke time frame lebih kecil. Jadi, contohnya, saya pengennya sebagai seorang swing trader, saya idealnya itu beli di 100 dan 102, contoh. Tapi ketika pergerakannya turun, belum menyentuh 102, dia udah naik. Kan sering kali kejadian seperti itu. Kita entry, udah deket tapi tiba-tiba naik. Nah, gimana sih? Boleh nggak kita kejar? Boleh aja, tapi gunakan time frame yang lebih kecil. Karena di situ masih ada potensi penurunan lagi. Sampai ke area demand. Karena area demand dari seorang swing trader itu pasti kuat karena menggunakan time frame daily. Clear. Sorry Bro Michael, kayaknya koneksi internetnya apa aku atau Bro Michael ya? Agak muter-muter loading. Punya aku lancar ya harusnya. Lancar ya? Oke. Di aku tadi muter-muter. Oke. Lanjut. Kalau misalnya berarti
kita bicara, boleh nggak kita simpulkan bahwa tadi seperti Bro Michael bilang kalau sideways lebih terstruktur, berarti boleh nggak kita simpulkan bahwa memang kalau market lagi ranging, lagi naik turun sideways, itu lebih predictable gitu Betul, benar sekali. ketimbang. Mm-mm. Oke, berarti Benar kita bisa sekali. bilang itu Market, lebih mudah diprediksi gitu ya. betul, betul sekali. Mm-mm. Oke, oke. Terus gosipnya katanya baru nyobain demo di MFX, baru Betul. download aplikasi gitu ya? Kemarin Gimana ini so far? saya baru Lancar? coba, enak tampilannya. Kalau boleh dibilang ya, ini kayak tampilannya ini kayak apps-apps gede, kayak apps-apps gede yang sering saya pakai, yang mungkin nggak boleh sebut merek ya, tapi apps-apps yang biasa saya pakai harian buat 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 kayak pesan makanan, kemudian atau kayak Ya, untuk ya. pergi jalan-jalan pakai minta tumpangan. Ini apps-nya persis banget. Tampilan user interface-nya seperti itu, mirip banget. Ini kebetulan di depan laptop Chip, saya thank you. masih lihat Emang. ini. Boleh kita lihat bareng Oh, mungkin? boleh. Ini mungkin saya flip dulu. Nah, jadi ini akun MAMX saya di mana masih merupakan demo, di mana saya mendapat balance sebesar $10.000. Nah, yang saya suka banget dari tampilan MAFX adalah dia ada trading signal. Jadi kalau kita klik, saya klik ini, cuman sorry, mungkin ini dia. Jadi kita tuh langsung diberi signal yang contohnya potensial buy, potensial sell, potensial buy. Jadi kita tuh udah dapat signal otomatis. Nah, tapi ingat, kalau saya sebagai trader Ya. biasanya saya tetap menganalisa sendiri sebelum mendapatkan sinyal. Biasanya kalau saya lagi malas, saya lihat sinyal dari orang, habis itu saya analisa sendiri, oke, kalau cocok saya lakuin gitu. Nah, kemudian buat trader yang suka sprint biasanya masuk ke top mover nih. Jadi kalau kita masuk ke top mover, ini juga merupakan salah satu cara saya melakukan screening di kripto. Jadi pastikan teman-teman bingung nih, harus beli apa, harus trading apa, buat trading plan di mana. Nah, bisa masuk ke top mover. Top mover itu berarti pergerakan yang paling kenceng kan. Nah, di sini ada CLS, ada Nasdaq, ada pair GBP dan JPY, ada XAU. Nah, di sini kelihatan banget kalau mereka tuh sedang melakukan rally. Jadi masuknya ke top mover. Nah, lalu kalau saya back lagi, kemudian dia ada education, kemudian ada reward dan deposit. Nah, yang paling saya suka itu biasanya saya masuk ke top mover. Itu cara saya screening biasanya. Jadi kalau saya udah masuk ke top mover, maka akan kelihatan. Oke, berarti lihat volatilitas dulu gitu ya? Bener, maka akan kelihatan yang lagi rally nih, yang lagi hype apa. Kita kan nggak bisa, pair itu kan banyak banget pilihannya kan. Nah, contohnya nih, mungkin yang paling teman-teman paling tahu, mungkin Nasdaq kali ya. Kita coba masuk ke Nasdaq. Ya. Saya klik. Boleh. Kan mungkin sinyal saya agak lamban di sini. Sambil nunggu. Ini yang audiens pada komen juga katanya screen-nya buram Bro Michael. Kayaknya koneksinya deh. Di aku juga muter-muter sampai sekarang nggak bisa ngeliat. Oh iya, atau saya Mungkin, coba. atau mungkin mau coba reconnect lagi nggak? Tes. Halo, tes. Nah, oke. Ini jauh lebih baik. Oke, berarti memang sinyalku. Nah, sekarang jelas. Nah, Oke, jadi sekarang sangat jelas. Nah, jadi ini ada pair Nasdaq dan CLS 10 dan GBP JPY. Jadi saya coba pilih yang Nasdaq ini. Ya. Aduh, ini kayaknya. Ini contohnya. Di sini GBP. Jadi kan ini pair Amerika dan Jepang ya. Jadi di sini Inggris dan Jepang, sorry. Oh, sorry, Inggris dan Jepang. Sorry. Nah, yang saya suka ini lihatnya itu di sini adalah dia ada posisi nasabah yang saat ini dominan. Kita bisa lihat nih. Ini yang saya suka banget. Jadi kalau kita mau kontrak, kalau kita mau ngelawan pasar, maka di sini kan kelihatan semuanya tuh lagi bullish nih di pair Inggris dan Jepang. Nah, kalau kita mau menjadi kontrak, maka kita ambil yang sell. Udah pasti karena 75% saat ini posisinya adalah buy. Nah, caranya gimana? Apakah kita harus ikut yang buy atau ikut yang sell? Biasanya saya lakukan seperti ini. Saya masuk ke sini nih, transaksi manual. Nah, di sini menariknya adalah kita dapat langsung tampilan chart di sini. Jadi di sini kita bisa langsung menganalisa di sini. Cuman karena sinyal saya agak kurang ya, saya masuk ke trading view. Ini sama ya, karena dia juga pakai trading view. Iya, isinya trading jadi view. Saya coba GBP dan JPY.
Nah, di sini saya masuk ke GBP. Oke, langsung kita masuk ke analisa nih, langsung praktek seru nih. Gini. Nah, ini di opini saya is a very bullish. Kenapa? Karena kalau kita lihat trennya, saya melihat dia sedang membuat pattern yang dinamakan dengan eh, ini namanya wake off pattern, di mana ada dua bottom, bisa dikatakan double bottom, tapi satu bottom itu yang lebih keluar. Dan itu Oke. merupakan areal yang biasa saya katakan sebagai, teks. Biasa saya katakan sebagai selling climax. Nah, cara saya Oke. membuat trading plan seperti ini. Kemudian saya melihat dia juga berhasil menembus satu resisten. Nah, resisten itu di mana? Jadi ketika ini banyak candle yang ketahan, dia sempat ketahan di sini, habis itu koreksi. Ya, Kemudian oke. terbang lagi nih. Nah, maka di sini saya akan buat saya akan buat landasan baru satu di sini. Di resistensi itu, ya oke. Oke. Betul, karena saat ini posisinya udah menjadi support. Hmm. Nah, kemudian ini pattern apa sih? Nah, di kacamata saya ini yang dinamakan sebagai pattern cup and handle. Nah, jadi bullishnya itu di mana? Bullish daripada pair Inggris dan Jepang itu start di sini, kemudian di sini. Maka menurut saya ini adalah pergerakan yang sudah bisa dikatakan sebagai pergerakan yang uptrend. Nah, so pair daripada Inggris dan Jepang saat ini adalah uptrend. Jadi saat ini saya nggak mau menjadi kontra. 75% dari posisi yang ada di MIFX adalah buy. So, I will do buy too. Cuman ya, kalau saya perhatikan di sini kan ada satu resisten nih. Di sini. Dia mulai ketahan nih. Nah, apalagi dia saat ini tuh berada di channelnya kan. Nah, jadi ini potensi kenaikan udah terbatas dan dia ada potensi turun dulu. Nah, maka cara saya membuat plan biasanya di sinilah saya akan membuat posisi long. Di sini saya ambil posisi long. Start here. Nah, so ini adalah resiko saya dan ini adalah potensi profit. Saya akan tarik target sepanjang ini. Berarti sampai ke sini. Menariknya di trading view, dia langsung ngasih tahu nih, risk reward kita itu 1:4. Jadi kan ini merupakan risk reward yang baik banget. Kita kalau pasang posisi, ruginya 1, potensi profitnya 4. Nah, so I will start entry di sini nih. Di bawah. Jadi tunggu harganya koreksi dulu. Tunggu baru harganya entry. koreksi. Betul banget, betul banget. Saya tipenya tuh yang seperti itu, tunggu harga koreksi. Karena di sini udah mulai kelihatan ada shooting star. Kalau shooting star itu tanda perlemahan. Nah, sehingga kalau dia koreksi, itu adalah potensi untuk beli. Kenapa? Bukan karena candle-nya loh, tapi karena trennya sudah terbentuk uptrend. Iya, oke. Karena supportnya udah di sana gitu ya. Betul, karena ada satu resisten yang sudah berhasil ditembus, dan saya paling sering perhatikan adalah volume di bawah, Bro Amrit. Jadi, kalau ada volume yang gede-gede tiba-tiba di sini, itu artinya ada pembelian masif yang dilakukan oleh pemain gede. Karena sebelumnya volumenya itu kecil. Kemudian tiba-tiba ada lonjakan volume. Nah, sehingga ketika saya sudah membuat plan seperti ini, barulah saya akan mengeksekusi. Setelah saya eksekusi, saya nggak perlu perhatiin setiap hari, per tiap menit, nggak perlu. Contoh, di sini kan kelihatan 3 areal harga. 151,6, 151,1, 151,02. Oke? Nah, saya akan tempatkan posisi di 151,14. Caranya seperti apa? Nah, maka yang akan saya lakukan adalah, ini jumlah lot yang kita mau, kita directionnya buy, tapi set as pending order di yang tadi di harga, di harga support yang di bawah. Betul, di harga support 151, ini lebih cepat nih. 140. Belum bisa voice command nih. Nggak bisa nih, mesti nunggu nih ya. Kalau bisa ada voice command keren nih. Nah, di harga ini saya akan melakukan pembelian tanpa saya perlu pantengin. Nah, hebatnya ini termasuk yang namanya algoritma. Nah, kalau robot trading itu kan analisanya otomatis, cuman ini analisanya manual, cuman eksekusinya otomatis. Nah,
menariknya setelah kita beli, kita juga bisa atur kita mau taking profit di mana, stop loss di mana. Nah, Di hebatnya MMX resistance itu yang tadi. bener. Kalau saya taking profit harus di mana? Ya kemudian saya lihat di sini plan yang udah saya buat di 151,6. Tapi biasanya ya, saya nggak mau taking profit di target. Saya turunin sedikit, maka saya akan ambil di Oke. 151,5 anggap. Maka di sini akan saya buat 151,5 Mm-mm. dan di sini stop loss yang saya masukin di 151,02. Oke, jadi kita pastikan lagi ini jumlah lot yang ingin kita beli. Kita akan beli jika harganya menyentuh 151,1, kita akan taking profit di satu. Ini exit point nih. Jadi exit point kalau untung di 151,5, kalau rugi di 151,02. Jadi rasionya adalah 1:4. Ini merupakan salah satu plan yang baik pair daripada Inggris dan Jepang, di mana saya nggak perlu screening, saya hanya cukup cukup klik di bagian Ya, MIFX yang menjadi hotlistnya. Jadi yang sedang lagi trend, saya tinggal place order. Dan itu jadi akan dieksekusi. oke. Kalau tadi sorry, kita bicara masuk kan tadi kita bicara di supportnya. Kalau ngatur Benar. stop lossnya itu ngatur stop lossnya tadi boleh diulang Oke, nggak? saya kasih Take lihat profit lagi. itu jelas. Stop lossnya Ini adalah take profit saya. Kenapa saya stop ya. loss di sini? Karena kalau dia, sorry, ini sebenarnya lebih ideal sih sedikit lagi di bawah. Nah, karena tren daripada pair ini Hmm. itu mulainya itu di kotak kuning ini. So, jika dia menembus ke bawah, Oke. maka pattern daripada cup and handle ini sudah nggak valid. Mm-mm. Seperti itu. Karena ini adalah atap, sebelumnya atap sudah menjadi lantai. Nah, tapi di opini saya, dia akan seperti ini. Nanti ya, kalau seandainya demo tadi saya yang ini udah kebeli, ntar saya post deh besok di story saya deh. Lihat hasilnya gimana. Moga-moga profit ya. Jadi menurut saya Oke. pergerakannya akan seperti ini. Dia akan retrace, kemudian rebound. Nah, ini lihat nih. Dia udah jelek nih, udah kelihatan nih. Tuh. Nah, Iya. kalau teman-teman beli sekarang nih ya. Kalau teman-teman beli sekarang, turun ke sini anggap kena stop loss, habis itu dia rebound kan sayang banget. Maka akan jauh lebih baik teman-teman pasang entry-nya sabar di areal ini. Inilah areal beli. Jadi beli di sini, stop loss di sini, reward kita ada di sini. Kenapa rewardnya di sini? Karena itu ada sepanjang cup daripada cup and handle ini. Jadi untuk pair daripada Inggris dan Jepang ini, maka saya setuju dengan mayoritas pasar adalah bullish untuk beli. Nah, tapi kalau teman-teman mau pasang short, itu oke banget. Nah, lihat dia udah semakin turun nih. Tuh, dia udah semakin turun nih. Ada potensi dia turun dulu ke sini. Jadi kalau mau pasang short, itu adalah saat ini. Tapi ketika dia udah menyentuh areal ini, pasanglah buy. Di sini kita juga bisa pasang dua posisi. Oke, pasang dua posisi. Pasang dua posisi. Jadi kita pasang short dulu, kemudian habis itu baru long. Oke, ya. Berarti kalau misalnya pasang short dulu masuknya langsung atau Langsung, kalau short langsung. oke. Karena Kalau short posisi langsung saat ya? ini tuh sedang tertekan seperti itu. Ya. Oke. Nah, mungkin kita Clear. bisa lihat ini mungkin yang salah satu yang paling banyak banget. Hampir setiap hari di Instagramku ada yang minta lihat pergerakan harga daripada emas. Saya nggak Mas, tahu ya. kok. Di Kok kita pun favorit favorit. banget. Oh iya, favorit banget kalau gold. Karena mungkin sambil kita Tren yang lain boleh berubah-ubah, tapi emas selalu menjadi favorit. mungkin saya coba di sini dulu XAU. Ya. Pairnya dengan ini USDV. Berarti ini ya. XAU USD ya. Yep, ini. Nah, untuk SAU 15 menit Oke, saya Bro Michael coba lagi masuk. mikir. Ya, ini memang XAU ini memang dari dulu. Oke. Nah, jadi menurut saya ya, XAU USD ini posisinya adalah bullish. Kenapa? Karena seperti pattern yang tadi, ini adalah double bottom.
Sorry, Nah, bottomnya ini nggak kelihatan nih. Oh iya, oke, kenapa? sekarang Nah, kelihatan. jadi Sip. oke, jadi double bottomnya itu di sini satu, yang ini ada yang kedua. Nah, uniknya dari pergerakan masing-masing pair atau komoditas adalah volatilitasnya. Kalau XAU itu volatilitasnya gila banget. Jadi makanya trader-trader milenial itu kebanyakan suka XAU karena Ya, pergerakannya volatil tuh bisa membuat apa? High risk high gain lah seperti itu. Nah, ya. pergerakan XAU itu ketika dia berhasil breakout dari double bottom, terlihat dengan volume yang besar, dia rally, abis itu koreksi nih, koreksinya tajam kan kemarin. Hmm. Hari ini koreksinya tajam. Nah, dia reboundnya di sini, yaitu di area neckline daripada double bottom. Maka dari itu ya, RXAU menurut saya masih berpotensi melanjutkan kenaikannya. Nah, biasanya nih, kalau saya menggunakan tools Fibonacci, saya tarik dari paling bawah ke atas, biasanya angka ini tuh tepat kena Fibonacci-nya. Ini saya dan Bro Amrit tuh enggak ada skenario sebelumnya ya. Enggak Iya juga ya. mau ngelihat XAU. Kita coba Enggak. lihat bener enggak kena. Pertama kali ngobrol malahan kita. Tuh, perhatikan. Di area Fibonacci 0,5, dia benar-benar tepat rebound di sini. Hmm. Ini Narik adalah tools. narik garisnya, angle-nya kenapa nggak ngikut ke atas itu ya? Kenapa agak ke kanan tuh kenapa tuh? Oh, bisa di sini. Sama aja. Cuman jadi Sama nimpa. aja. Makanya saya agak Oh iya, jauh. oke oke oke. Nah, kalau di sini saya perhatikan bahwa inilah titik terbeli titik untuk melakukan pembelian di XAU terbaik. Kenapa di sini? Kenapa di 0,5? Kenapa nggak 0,618? Karena kebetulan dia ada chart pattern yang namanya double bottom di sini. Sehingga inilah merupakan areal demand terbaik. Nah, saat ini kalau saya ingin melakukan pair XAU, melakukan pembelian, maka posisi saya adalah long. Kenapa Hmm. long? Karena ini masih bullish, dia tertahan di Fibonacci-nya. Kemudian saya tarik Fibonacci dari sini, tapi kali ini kebalik nih, dari sini ke sini. Nah, Oke. target kenaikan terdekat ada di Fibonacci, biasanya tuh yang dipakai adalah 0,618. Oke. Jadi di 1800. Saya hapus dulu biar nggak ribet. Nah, Hmm. maka target kenaikan XAU ada ke sini. Memang ya, kalau kita perhatikan, kalau plan ini saya buat saat ini di sini, maka ini risk rewardnya itu kurang lebih 1,15. Jadi enggak terlalu baik. Biasanya kan minimal 1,2. Ya. Nah, makanya teman-teman bisa mungkin entry-nya sedikit di bawah. Nah, jadi kalau udah kayak 1,9 oke lah, 1 dengan 2. Jadi kalau Hmm. teman-teman masukin 1 juta, ruginya bisa anggap 500.000, maka profitnya bisa 1 juta juga. Jadi Oke. rewardnya itu 1 banding 2. Nah, cara menempatkan posisinya gimana? Jadi setelah kita buat plan seperti ini, maka ikutin dengan tiga angka ini nih, yaitu taking profit di 18, pasang posisi di 17,94. Jadi seperti ini saya biasa. Nah, coba lihat juga banyak majority daripada MFX posisinya adalah buy, dan saya setuju Hmm. dengan posisi ini. Saya nggak akan mau ngelawan nih kalau di posisi seperti ini. Oke. Cuman saya tuh tipe trader yang pelit. Saya suka antrinya di bawah. Maka dari itu biasanya yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pembelian pakai pending order juga, yaitu di 1795, atau saya turunkan lagi, akan lebih cakep kalau saya turunkan. Jadi diturunkannya itu sebenarnya bukan sesuatu yang eksak gitu, tapi diturunkan supaya rasionya lebih make sense gitu. Andai kata masuk. Bener Oke. banget. Bukan sesuatu yang eksak karena sifatnya subjektif. Ya, Karena ya. sampai areal ini tuh masih merupakan areal demand. Jadi mau entry di mana bebas. Nah, kalau saya biasanya, Hmm. kalau di market saham ya, biasanya yang saya lakukan adalah saya entry dulu sebagian. Contohnya saya punya 10 juta nih. Saya entry di sini 2 juta. Makin turun saya entry lagi 3 juta. Makin ke Oh, bawah oke. entry makin gede. Pyramid Ya. method biasanya seperti itu. Nah, di sini karena saya udah buat 1,794,5, maka saya akan masukkan di sini Ya. 1,794.
4,5. Ini bisa masukin tanggal sampai maksimal kemana gitu. Jadi kalau seandainya udah Ya, lewat 2 hari kalian nggak mau, ya nggak jadi. masukin, nggak jadi, ya masukin sampai 30. Maka ini cuma sampai 30 berlakunya gitu. Ya, Taking profitnya di mana? Nah, masukin, lihat lagi di sini. Taking profitnya di 1799. Biasanya saya masukin, saya nggak mau sih kalau pas-pas. Nah, 8,7 deh. Karena kadang nggak kena dia udah turun sebelumnya. iya, Biasanya iya. sering seperti itu. Nah, ini lucunya nih, hebatnya. Dia ada kasih estimasi profit kita, yaitu sebesar $42 kalau kita dapat. Nah, jadi kita Hmm, nggak perlu capek-capek hitung nih. Kalau kita naikin lot kita, ya dia bakal naik. oke, ya. Nah, Jadi profit sesuai jumlah yang kita beli ya, jumlah kontrak yang kita beli. bener. Dan stop loss saya bakal masukin ke 1792,3. So, saya akan input sama aja. 1792,3. Ya, Nah, ini profit saya adalah $2, $210. Rugi saya adalah $110 dan 1/2 lah, hampir 1,9 lebih. Dan ya. saya kalau mau execute saya place order now. Nah, ya udah seperti ini. Jadi cara lakukan itu tuh memang cukup simpel ya menurut saya. Jadi saya tinggal masuk ke market, kemudian saya tinggal lihat bagian yang paling hype. Nah, kemudian saya buat plan di situ. Nah, karena bagian yang paling hype biasanya posisinya itu bisa dua, bisa 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 long ataupun short. Jadi kita Ya, tinggal tentuin aja. Nah, uniknya yang saya suka adalah kita bisa ngelihat eh, kita bisa ngelihat posisi dominan di market itu seperti apa. Jadi kita bisa menjadi ya. kontra ataupun bisa mengikuti. Biasanya yang saya ambil itu tergantung daripada market. Saya nggak serta merta ngikut yang dominan karena belum tentu yang dominan menang. Oke. Jadi Tapi analisa boleh sendiri kita is bilang must. di market umumnya itu berarti kalau misalnya lagi ranging berarti kemungkinan kita ngikut dominan ya. Seperti tadi contoh yang tadi dua itu kita ngikut dominan gitu ya. Kemungkinan besar ya mengikuti dominan. Ah, ini ada satu lagi nih. Mungkin saya coba kasihkan satu contoh lagi ya. Oke. Saat ini Australia dan USD ya ini ya. Hmm, Dominannya adalah beli. Saya mau lihat hmm. dulu kenapa nih market dominannya beli. Nah, saya coba masuk ke ya AUD USD. Oke. Saya masuk ke 1 jam dulu. Jadi step pertama mungkin ini kan contoh ketiga. Mungkin kalau misalnya kita ini step pertama adalah berarti melihat support and resistance yang ada gitu ya. Kalau saya ngelihat tren dulu, apakah Ngelihat sudah tren. ada tren yang terbentuk? Oke. Dan Nah, kira-kira kalau misalnya kita melihat tren, caranya bagaimana tuh? Maksudnya kalau buat penonton di rumah, nah, apakah kita melihat arah atau apa nih yang dilihat yang ya pertama? betul. Jadi cara melihat tren itu most likely itu nggak bisa dari candle per candle, tapi kita mesti lihat garis besarnya. Nah, ini saya masuk ke dalam pergerakan harian. Oke. Meskipun Australian dollar, pair Australia dan dolar ini menguat, tapi secara garis besar bagi saya Oke, menurun. pergerakannya adalah menurun dan ini kalau kita ambil posisi bullish maka akan ada potensi kita terkena view yang salah Oke, karena oke. dia itu masih short term koreksi. Ini berarti ini kita lagi melihat candlestick daily gitu ya? Daily betul. Jadi Oke. setelah kita lihat daily seperti ini, nah maka menurut saya nih ya, pair daripada Australia dollar dan US itu maksimalnya itu menyentuh sini, Bro Amrit. Karena di Hmm, sini itu adalah resisten yang udah ada sebelumnya, oke. Boleh yaitu nggak kita 0,73. kita Hmm. kita ini bahwa berarti kita untuk melihat tren kita dari candlestick yang besar ke candlestick yang kecil berarti. Betul banget, betul banget. Jadi Oke, kita oke. ini loh analoginya tuh seperti ini. Mungkin kalau kita eh, lagi naik taksi ini contohnya, kita Hmm? pengen pergi ke bandara. Apakah selalu pergerakan kita mendekat ke bandara? Belum tentu. Ada sometimes kita harus muter ke dulu, atau ada Iya, sometimes kita oke. harus lewat U-turn. Nah, pada Iya, saat ya. kita lewat U-turn bukan berarti kita menjauh daripada tren. Belum tentu kan? Belum Hmm, tentu kita menjauh daripada bandara. Mungkin ya, kita ya. harus mundur dulu untuk naik. Nah, sama seperti ini. Di mana menurut saya potensi dia masih melanjutkan penurunan
di dalam pergerakan harian. Paling ya dia kalau rebound sebentar doang, lalu dia akan terkoreksi lagi. Nah, kalau teman-teman terlalu fokus pada time frame kecil, lihat ini naik. Yang tadi kita kan lihat dari, Ya, contohnya 5 menit nih. Ini saya masuk ke 5 menit ya. Wah, ini kelihatan bullish banget nih. Wah, dari bawah dia naik terbang. Wah, ini bullish banget oke. nih. Wah, Iya, ya, iya, ayo 5 menit beli. terakhir betul. Nah, ini kelihatan 5 menit terakhir ini bullish banget nih. Ayo beli. Nah, kalau kita masuk ke daily, ini udah riskan. Kenapa? Karena dia sudah dekat sama resistennya. Oke. Nah, so di kondisi seperti ini, saya akan memasukkan posisi. Kalau saya akan memasukkan posisi short di sini. Hmm, Nah, karena menurut saya pair ini tuh masih akan melemah. oke, Nah, ya. uniknya ya, di MAFX itu kita bisa lihat news. Jadi pergerakan daripada pair mata uang itu kan amat dipengaruhi oleh kondisi Ya. makroekonomi. Nah, di sini di news kita bakal bisa melihat apa yang terjadi dengan negara itu. Contohnya, ini ada berita kalau beberapa sentimen terhadap harga komoditas tembaga dan itu yang mempengaruhi pergerakan Australian dollar dengan USD. Begitu juga Hmm, ada saat ini kita tahu ada potensi dolar itu menguat banget karena ada pidato Powell malam ini. Nah, kita oke. lihat Oh iya, berarti otomatis ininya terefek gitu. betul. Nah, di sini kita lihat ada news yang bisa yang dimasukin langsung yang udah otomatis sama MMX udah masukin. So, menurut saya saat ini kalau untuk pair ini maka saya akan pasang posisi short. Meskipun hampir semua tadi kita lihat ya 75% Baik. daripada ini adalah buy. Tapi saya enggak. Saya akan melakukan kontrarian. Saya akan memasang posisi Sell. sell di sini. Di sini kan tadi 75% buy, maka oh ini newsnya masuk nih. Nah, jadi wow ini panjang banget kalau mau dibaca. Jadi Itu kita kayaknya semua produk ya. oh semua produk. Oke oke. Mm-mm. Oh salah masuk tadi. Jadi kalau saya akan masuk yang ke posisi pair tadi, maka saya akan memasang posisi sell di harga yang sudah menurut saya kenaikannya terbatas seperti itu. Hmm, Jadi kalau seandainya teman-teman ngelihat dominannya di mana, jangan langsung ikutin, harus analisa sendiri dulu. oke, oke. Berarti kita coba summary yang tadi 3 contoh yang sudah kita lihat bersama. Pertama kita Mm-mm. melihat tren besar, terus kita zoom in, zoom in, zoom in sampai ke time frame yang kira-kira Kecil cocok dengan time posisi frame kita. kita, ya Betul. posisi Mm-mm. kita. Terus kemudian dari situ kita melihat support resistance dan kita melihat masuknya berarti di mana, keluarnya di mana, dan itu yang berarti itu yang kita sebut trade plan itu ya, iya kan? Betul. Nah, inilah cara membuat trading plan. Nah, seringkali yang saya temukan ya, teman-teman tuh udah entry tapi bingung keluarnya di mana. Sambil dicatat ya. Oh iya, Oke, betul. yang Oke, berarti yang sering saya keluarnya temukan tuh keluarnya bingung, betul. karena beli itu gampang banget. Ngelihat berita langsung beli. Ngelihat teman beli kita langsung beli. Ngelihat rekomendasi langsung beli. Tapi keluarnya di mana teman-teman bingung. Nah, disitulah pentingnya trading plan dan ingat keluarnya itu harus 2 posisi. Apa itu? Posisi untung dan posisi rugi. Di mana posisi rugi harus sekecil-sekecilnya dan posisi untung harus sebesar-besarnya. Nah, itu yang paling penting. Itu yang selalu saya tekankan bahwa ketika teman-teman entry harus tahu exitnya di mana. Nah, contoh di market saham contohnya banyak banget yang beli saham dia rugi udah 20%, rugi 30% dibiarkan, rugi 40% Ditahan. dibiarkan. Beli lagi. Beli lagi, nah ujung-ujung makin dalam. Bukan untungnya yang di compound, tapi ruginya yang di compound. Nah, Kan lagi murah. lagi murah, habis itu makin murah, ujung-ujung bingung sendiri. Nah, itu yang salah. Jadi ketika teman-teman punya posisi, hmm, bijaklah terhadap uang Anda gitu. Itu yang paling Ya, penting. Karena saya ngelola uang 100 juta dengan Bro hmm, Ambrit ngelola uang 100 juta, itu psikologisnya kan pasti beda. Karena biaya hmm, kehidupan kita masing-masing berbeda. Nah, contohnya, mungkin biaya hidup saya 1 bulan adalah 5 juta, anggap. ya, Teman saya biaya hidupnya 1 bulan 100 juta, anggap. Nah, oke, so ketika saya trading, ketika saya udah loss 5 juta, saya pasti udah gini. Karena ini udah biaya hidup saya nih, loss saya nih. Tapi kalau oke, teman saya
sampai 50 juta juga, toh 1 bulan juga saya habisnya 100 juta kok. Jadi punya Iya. psikologis yang berbeda. Jadi exit point itu mesti sesuai dengan psikologis masing-masing. Maka dari itu saya tuh dari dulu tuh saya paling nggak setuju yang namanya kayak titip-titip dana. Itu kan sekarang saat ini banyak banget penipuan titip dana segala macam. Banyak banget ya. Terutama di Akan, Forex banyak banget. nah banyak banget yang nitip. Terus returnnya itu gila-gilaan. Nitip Per hari. nitip per hari bisa dapat 3%. Wow, kalau sehari bisa dapat 3% konsisten saya benar-benar mau banget. Warren Karena Buffett juga mau nitip kalau bisa. Warren Buffett juga pasti nitip itu, benar. Apalagi market forex bisa serap semua uang kalian. Jadi seperti itulah dalam trading. Pertama yang perlu ditekankan sebenarnya bukan analisa. Satu, nomor pertama itu adalah psikologis. Yang kedua money management. Yang ketiga barulah analisa. Oke. Sip. Berarti psikologis dulu ya. Nah, Bener. kalau tadi kita bicara kan tadi kita bicara mengenai rasio gitu kan. Bro Michael tadi ada statement kita lihat rasionya harus make sense. Boleh nggak sih kalau misalnya karena kebetulan aku sempat belajar trading dengan orang lain kan, dan mereka bilang kita melihat win rate-nya karena win rate kita jauh di atas 50%, jadi mereka kalau ambil profitnya kecil tapi sering, giliran rugi sekali ruginya lebih besar gitu. Jadi mungkin rasionya terbalik hanya setengah gitu. Kalau begitu kira-kira masih make sense nggak sih? Jadi dia ambil profit tapi kecil-kecil. Jadi kalau tadi kan 1:2 kan, SL-nya 1, take profitnya 2. Kalau untung 100, kalau rugi 50 gitu kan. Nah, kalau dia untungnya cuma 20 gitu. Kalau ruginya bisa mungkin 80. Tapi untungnya mungkin lebih banyak gitu loh. Apakah boleh strategi seperti itu? Maksudnya masih make sense? Walaupun Bro Michael mungkin prakteknya berbeda, tapi masuk akal nggak sih sebagai seorang trader untuk mendengar sesuatu yang seperti itu? Itu menurut saya bisa banget. Dengan catatan satu. Satu aja yang paling penting. Analisa kita hit rate-nya harus tinggi. Oke. Nah, itu biasa dilakukan sama trader. Kenapa? Karena kenapa dia mengambil contohnya kan trader ini kan selalu begini. Let your profit run. Ketika kita udah profit, biarkan dia naik terus. Yang rugi sedikit kita potong. Tapi kenapa ada trader yang profit sedikit udah dipotong? Nah, ini saya mau kasih tahu sama teman-teman. Kenapa mereka melakukan itu? Karena posisi mereka itu besar. Oke. Contoh, saya punya 1 miliar. Saya masuk ke gold contohnya. Goldnya naik 3%. Itu profit saya adalah 30 juta. Dan itu besar. Kalau seandainya dalam 3% itu tiba-tiba drop mungkin nggak? Mungkin banget kan? Sayang banget. Sementara saya udah dapat 30 juta. Nah, itulah alasan mereka melakukan taking profit. Ketika menyentuh areal yang bagi mereka nilainya udah cukup. Oke. Kemudian entry lagi. Jadi itu yang biasa dilakukan yang namanya scalper. Oke, ya. Nah, Ya, cuman betul. Bro Amrit, saya nggak setujunya adalah loss-nya dibiarin. Itu yang saya nggak setuju. Loss-nya dibiarin. Oke. Nah, Tapi loss-nya dibiarin dalam. Karena itu artinya kita membiarkan kerugian kita tercompound. Dan itu berbahaya kalau menurut saya. Oke. Make sense. Nah, terus kalau misalnya ini mungkin aku nanya sedikit ini ya, maksudnya yang umum yang kita lihat lah, karena kita kan sebagai broker sering melihat trader macam-macam nih unik-unik gitu kan. Nah, katakanlah berarti kalau misalnya orang itu trading, tapi dia bisa membuktikan bahwa win rate dia baik gitu kan. Jadi dia punya track record yang baik. Jadi misalnya katakanlah mungkin kalau untung 20, kalau rugi misalnya 50 lah. Mungkin nggak sampai 80 gitu. Tapi itu berarti masih make sense ya. Itu strategi yang mungkin valid selama long run-nya dia bisa membuktikan saldonya naik terus gitu. Benar banget. Jadi saya banyak ketemu kok yang dimana dia trading hit rate-nya itu justru lebih banyak loss-nya. Tapi kalau win dia bisa win gede. Kenapa? Karena ketika dia win, terkadang dia membiarkan profitnya lebih besar daripada loss-nya. Contohnya, saya nggak mau nih. Saya trading, contohnya nih, Bro Amrit ya. Saya trading 3 kali. Yang pertama, saya menang 5%. Yang kedua, saya menang lagi 10%. 10%. Saya trading 5 kali. Saya trading 3 kali, sorry. Yang pertama saya loss 2%.
Yang ketiga, saya loss juga 1%. Tapi di posisi ketiga, saya profit 7%. Hit rate Oke, saya kan jadi jelek. ke cover semua. Iya. Tercover semua. Hit rate saya kan jelek. Artinya kan saya hanya untung sebesar 33%. Win rate saya. Iya. Rugi saya itu 66%. Tapi kenapa bisa untung? Karena ketika profit, saya biarkan dia maksimal sampai di mana baru saya taking profit. Jadi bukan yang naik sedikit langsung dibuang, bukan seperti itu. Jadi dalam trading itu sebenarnya lebih ke seni. Ada juga yang dia cuannya cuma 2% tapi udah taking profit. Ya. Tapi dari jumlah loss-nya lebih banyak, tapi dia bisa lebih, portonya bertumbuh. Kenapa? Karena ketika posisi 2% itu dia all in pakai margin lagi. Atau dia leverage yang porsinya tuh besar banget, dan itu susah dibicarakan, tapi itu lebih ke skill. Kenapa dia bisa posisinya lebih gede di posisi untung? Nah, itu lebih ke tingkat ini sih, conviction. Intermediate lah. Intermediate. Kalau dia yakin ini bisa naik, dia lebih, contohnya kayak tadi saya lebih yakin pasang posisi yang long karena jelas trennya ada. Nah, saya takut nih, contohnya nanti malam tiba-tiba tapering tuh nggak jadi, maka udah pasti dolar rontok kan. Ketika dolar rontok, Australian dollar pasti naik, jadi trennya bisa patah ini. Iya. Maka saya akan masukkan lot dari Australian dollar ini lebih sedikit daripada yang XAU. Oke. Jadi semakin jelas trennya, kita juga punya confidence lebih, kita bisa menempatkan posisi lebih besar. Iya. Benar. Oke, make sense. Dan kalau misalnya kita bicara, kalau teorinya kan kita belajar, itu kan selalu dibilang kita harus menjurnal, berarti kita mencatat semua trade kita. Menurut Bro Michael, itu valid nggak sih? Atau sekarang sebenarnya dengan teknologi statement kita udah cukup gitu? Itu menurut saya penting banget. Jadi salah satu alasan kenapa saya bisa di posisi saat ini itu adalah hampir setiap trading saya selalu catat. Contohnya, terkadang kenapa sih dia masih naik, kenapa saya jual sih? Oh, ternyata karena saya ngelihat berita ini. Nah, ngelihat berita ini saya highlight untuk selanjutnya menjadi petunjuk dari trading saya selanjutnya. Ini saya yakin banget nih. Banyak teman-teman yang trading profit, ujung-ujung jadi loss atau jadi BOP, habis itu sedih, habis itu kapok. Padahal, kalau teman-teman catat ya, kenapa profit, kenapa loss, kemudian teman-teman perbaiki, maka kemudian ke depannya teman-teman bakal bisa menjadi konsisten. Karena trading itu bukan balapan sprint. Jadi trading itu bukan pakai luck. Nah, saya yakin tahun lalu teman-teman rata-rata kebanyakan di koin pakai luck. Kenapa? Join tuh di momen yang tepat, momen uptrend. Iya, betul. Beli apa aja untung lah. Beli apa aja untung. Kalau di Bitcoin, kemudian di koin-koin kripto-kripto yang lain, bahkan sampai shitcoin, beli apa aja untung. Tapi kalau teman-teman beli bulan lalu atau 2 bulan, 3 bulan lalu, beli apa aja hancur kan? Nah, iya betul. Bahkan mungkin yang profit gede bisa jadi loss gede. Kenapa bisa seperti itu? Karena trading itu bukan tentang lari sprint, tapi ini tentang lari maraton. Kita harus gunakan kemampuan kita, kemampuan analisa kita untuk menghapus luck daripada setiap posisi kita dan meningkatkan kemampuan hit rate dari analisa. Jadi sometimes di trading itu memang perlu luck, tapi kalau kalian mengandalkan luck terus, maka otomatis hasilnya akan tidak baik. Oke. Berarti yang di jurnal, berarti kalau kita bicara jurnal bukan saja menulis trade plan kita, tapi di jurnal kita ada tambahin kenapa kita masuk posisi itu ya, analisanya apa, basisnya gitu ya. Betul. Oke, jadi menarik sekali. Di trading journal tuh saya dapatkan 2 hal. Yang pertama adalah teknik, yang kedua adalah psikologis. Dan to be honest, dibanding dengan teknik, saya lebih condong ke psikologis. That's why, ya. Kalau teman-teman ngelihat YouTube saya ada YouTube edukasi, atau teman-teman baca buku apapun, tapi kalau teman-teman nggak punya psikologis yang bagus, hasilnya akan percuma. Sehebat apapun teman-teman menganalisa, memasang posisi, kalau psikologisnya nggak bagus, pasti percuma. Ya, oke. Salah satu cara mendapatkan psikologis yang bagus adalah setiap kesalahan kita catat dan kemudian kita koreksi apa yang harus kita lakukan. Siapa lagi sih yang bisa melakukan? Mentor Anda. Nggak mungkin kan? Siapa sih yang tahu kesalahan kalian dari setiap posisi? Apakah MFX? Kan enggak. Kalian sendiri yang tahu. Maka dari itu trade journal is very important. Kalian harus tahu kenapa kalian kalah. Kenapa kalian salah. Kenapa posisi ini bisa membuat kalian rugi. Nah, itu most likely
hampir yang saya dapatkan itu masalahnya adalah di psikologis. Kita udah yakin banget ini untuk beli, tapi kita nggak beli karena kita dengar teman ini bisa menjadi gini gitu. Rata-rata seperti hal-hal seperti itu sih yang membuat kita rugi. Oke, oke, sangat clear, sangat clear. Jadi kalau jurnal itu berarti di Excel atau di mana cukup ya? Maksudnya nggak perlu canggih-canggih banget kan? Kalau saya malah lebih kuno lagi, saya catat di buku. Kalau lihat ini ya, ini nggak tahu ada nggak ini. Jadi catatan-catatan trading saya seperti ini nih. Ya begini. Oke. Saya sampai buatin tabel-tabel begini, kemudian saya lihat salahnya di mana, saya rangkum segala macam. Jadi justru ya, dibanding dengan apa? Dengan posisi trading, dengan jumlah trading saya, jauh lebih banyak jurnal saya daripada trading saya. Karena untuk beli itu kan gampang banget. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Tapi kenapa kamu beli ini, kenapa kamu jual ini, itu bisa muncul 1000 alasan di belakangnya. Dan itu tugas kita, bukan tugas orang lain. Oke. Menarik sih. Dan itu dibaca ya? Berarti Bro Michael baca tuh tulisan sendiri, suka di-review gitu ya? Saya suka review, bener. Dan ujung-ujung kerekam sendiri. Makanya kalau orang nanya saya bla 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 bla, jadi habit. Jadi habit, bener. Jadi habit. Oke. Menarik sekali. Ini waktu kita sangat-sangat terbatas. Aku akan coba summary-in obrolan kita hari ini. Nanti mungkin Bro Michael bisa ada kesempatan untuk nambahin sebelum kita mengakhiri sesi kita. Sorry banget guys, pertanyaan kayaknya nggak kejawab hari ini. Kepanjangan kayaknya kita ngobrol ya. Nanti ada episode, ada part 2. Ini kayak Avengers saja, nanti sampai ada Infinity War, ada Endgame dan sebagainya. Jadi, Oke, kita tadi bicara bagaimana kita mendeteksi tren, kita melihat dari long term dulu, sampai kita zoom in. Terus tadi ada juga banyak pertanyaan sebenarnya, aku ngeliat banyak pertanyaan bagaimana menentukan rasio take profit dan stop loss, tapi itu tadi kita bahas sebenarnya kita melihat teknikal dan kemudian berdasarkan support resistance kita bisa menentukan titik tersebut gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita masuk berarti kita masuknya baiknya pending order di titik di mana ada validasi bahwa analisa kita itu benar gitu ya tadi. Baru kita masuk, bisa irit lah ketimbang kita melakukan kesalahan analisa dan udah terlanjur masuk tanpa ada validasi itu. Kalau yang mau tahu itu caranya gimana, bisa nanti nonton di IGTV, ini akan ada di save, jadi ada siaran ulang. Terus kemudian tadi kita bicara juga kita melihat rasio juga. Jadi tidak semua posisi itu worth untuk masuk. Kalau rasio take profit stop loss-nya masuk akal, kita boleh masuk gitu. Atau mungkin kita bisa sabar sedikit lebih dan mungkin nanti rasionya menjadi lebih baik. Tadi seperti contoh yang disampaikan ya. Betul, karena kebanyakan yang sering jadi kesalahan dari trader itu, dia ngelihat suatu pergerakan naik 10% atau 8%, dia langsung FOMO pengen beli. Padahal ruang kenaikannya itu hanya sisa 2% lagi. Jadi justru harusnya kamu pasang posisi kebalikan. Meskipun dominan lagi buy, nah kamu justru harus pasang posisi kebalikan. Nah itu yang perlu ketenangan dalam menganalisa. Dan itu salah satu caranya adalah melihat tren. Dan cara melihat tren adalah melihat time frame yang paling gede. Nah, seperti yang tadi Australian dengan dolar, kelihatannya bullish di time frame kecil. Tapi bagi saya, itu ruang kenaikannya sebentar lagi, hanya sedikit. Dan ada potensi dia drop. Nah, that's why kita untuk melihat tren, jangan masuk ke time frame yang kecil, tapi masuk ke time frame yang besar. Ini lagi asik-asik nih contoh nih. Mungkin ya, lagi asik-asik analisa Australian dollar nih, beli. Oh, naik 2%. Oh, beli. Oh, naik 3%. Terus tiba-tiba drop banget. Ujung-ujung bingung kenapa bisa drop banget. Kita lupa masuk ke time frame daily bahwa ini masih jelas downtrend, bahwa Australian terhadap dolar itu masih tertekan sebenarnya. Meskipun hanya kenaikan tuh hanya riak-riak kecil. Jadi pergerakan itu nggak pernah yang turun terus naik terus, nggak pernah. Karena ini adalah supply dan demand. Ketika naik ada yang taking profit, ada yang turun. Ketika turun ada yang cover, ada yang beli. Jadi selalu seperti itu, hanya permainan psikologis. Oke. Dan itu nyambung tadi ke poin tadi bahwa psikologis dulu yang kita jaga, kita melatih psikologis kita ngambil posisi juga sesuai dengan risk yang bisa kita ambil. Terus kemudian baru step kedua money management, baru step ketiga kita bicara analisa tadi ya. Betul sekali. Jadi analisa itu hanya the last part lah, karena dimanapun kita bisa temukan analisa dan sifatnya subjektif. Karena sifatnya subjektif, maka akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih baik kalau subjektif ini berdasarkan point of view kita sendiri daripada orang lain. Oke. Ada yang bilang,
gold USD-nya udah kena target tuh, berarti kayaknya udah masuk Udah ya? posisinya. Iya. Berarti udah masuk tuh. Gold ya? Nggak tahu benar itu Oh, ada iya. oh iya. Mungkin Mungkin ya. oke, Gold ya? ini iya XAU. Oh, oh oke, oke. Belum. Udah masuk atau belum tuh di? Mungkin kita masih ada 1 menit terakhir dari Bro Michael, ada pesan-pesan terakhir buat kita supaya bisa menjadi trader yang lebih bijak. Oke. Pertama, bagi saran saya untuk teman-teman nih ya, untuk menjadi seorang trader yang bijak, pertama mulailah dari sering menganalisa posisi kalian. Jadi untuk coba dulu itu saya setuju banget. Tapi kalau teman-teman hanya coba tanpa menganalisa kenapa teman-teman menang, kenapa teman-teman kalah, kenapa teman-teman profit, kenapa teman-teman rugi, itu bakal sia-sia. Karena kemampuan kita merekam respon itu amat terbatas. Teman-teman perlu catat. Ya. Nah, dengan pencatatan ini, maka teman-teman akan jauh lebih terarah. Nggak mungkin dong kita trading pacar kita yang kasih tahu, oh ini salah nih, dicatetin. Nggak mungkin dong. Itu mesti kita sendiri. Nah, yang kedua adalah jangan terlalu terfokus pada teknik analisa. Teknik analisa oke, itu latihlah terus setiap hari, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah money management dan psikologis. Jadi jangan setiap naik beli, jangan. Analisa dulu, tentukan plan, eksekusi. Analisa, tentukan plan, eksekusi. Kalau semua plan kita gagal, kemudian catat kenapa gagal. Nah, itu pelan-pelan bakal ketemu dan it takes a lot time lah. Mungkin I can say deh, kita perlu minimal ya, kalau menurut saya, dari pengamatan saya, minimal 2 tahun, 3 tahun kalian bakal menjadi seorang trader yang levelnya lebih tinggi. Jadi nggak ada tuh yang kayak 1 bulan baru coba trading atau 3 bulan udah jadi profesional. Belum pernah saya lihat. Rata-rata takes a years lah, paling nggak setahunan lah hitungannya. Oke, sip. Kebetulan waktu kita sudah habis, sayang sekali ngobrol seru. Semoga kita ada episode lanjutan. Amin, Thank you semoga banget, Bro ada. Michael. Siap, thank you Bro Amrit. Selalu, sukses selalu, dan hopefully kita ketemu lagi nih di part 2, karena seru banget dan banyak banget pertanyaan yang belum kejawab. Jadi nanti saya mau kasih lihat nih story-story posisi-posisi tadi nih. Ntar besok nih kita kasih lihat. Thank you. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi Bro Amrit. Sukses ya.